Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu dalam pengamatan karakteristik ikan nila. Ikan nila salah satu ikan komoditas penting dalam bisnis air tawar dunia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ikan ini memiliki keunggulan yaitu mudah untuk dibudidayakan, banyak diminati oleh masyarakat, harganya relatif terjangkau, tidak membebankan, pertumbuhannya cepat, dan toleransi terhadap lingkungan lebih tinggi. Warna ikan nila ini identik dengan abu-abu kehitaman, yang mana ikan nila ini, satu ikan nila bisa mencapai 1 kg. Dan ikan nila ini juga ada 2 jenis, yaitu ada yang bisa beranak dan ada juga yang tidak bisa beranak. Baik, selanjutnya yaitu ada anatomi dari ikan nila. Nah, di sini bisa kita lihat gambar daripada anatomi ikan nila dari mulut sampai ke anus. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penutup tubuh. Nah, sistem penutup tubuhnya itu ataupun kulit antara lain seperti sisik, kelenjar racun, kelenjar lendir, dan sumber-sumber pewarnaan. Yang kedua yaitu ada sistem otot ataupun urat daging. Nah, sistem otot ini untuk penggerakkan tubuh ikan, sirip-sirip, insang, dan organ listrik. Yang ketiga yaitu ada sistem rangka ataupun tulang, tempat melekatnya otot, pelindung organ-organ dalam, dan penegak tubuh. Dan yang keempat yaitu ada sistem pernafasan ataupun respirasi, organ yang terutamanya yaitu insang. Dan yang kelima yaitu ada sistem peredaran darah ataupun sirkulasi. Organnya jantung dan sel-sel darah mengedarkan O2 dan nutrisi ke dalam tubuh ikan. Dan yang keenam yaitu ada sistem pencernaan, yaitu saluran pencernaan dari mulut sampai ke anus. Yang ketujuh ada sistem hormon, kelenjar-kelenjar hormon untuk pertumbuhan reproduksinya dan sebagainya. Dan yang kedelapan yaitu ada sistem saraf, organ otak dan saraf-saraf tepi, sistem ekresi dan osmoregulasi. Organnya terutama ginjal. Dan yang ke-10 yaitu ada sistem reproduksi dan embriologi, organnya ganak jantan dan betina. Ada hubungan yang sangat erat antara ke-10 sistem anatomi tersebut, misalnya menentukan cara pergerakannya daging dan sistem rangka, sistem pernapasan dan peredaran darah. O2 dari perairan ditangkap oleh darah, dipertukarkan dengan CO2 dibawa ke seluruh tubuh oleh darah. Ini saya akan jelaskan tentang komposisi kimia dan nilai gizi dari ikan nila. Nah, komposisi kimia itu ikan nila itu mengandung banyak air, protein, lemak, dan vitamin bervariasi lainnya tergantung usianya. Nah, ikan nila itu mengandung protein yang berkualitas tinggi, asam lemak tak jenuh, vitamin B kompleks, dan mineral lainnya seperti fosfor dan zat besi. Nah, daging ikan nila itu mengandung protein dengan asam amino esensial yang lengkap yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Perubahan pasca kematian atau postmortem ikan nila. Yang pertama itu ada rigor mortis, terjadi kontraksi otot setelah kematian yang menyebabkan tubuh ikan itu menjadi kaku. Yang kedua itu ada autolisis, yaitu proses pencernaan diri sendiri yang dilakukan oleh enzim yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh ikan. Yang ketiga itu ada pembusukan, yaitu terjadi reaksi antara bakteri dan mikroorganisme pengurai yang menyebabkan kerusakan pada jaringan. Yaitu rigor mortis pada ikan nila. Yang pertama, pengerasan daging. Setelah ikan nila mati, daging tubuhnya akan mengalami proses pengerasan yang disebut rigor mortis. Rigor mortis ini terjadi karena pembentukan ikatan silang antara aktin dan miosin dan komponen penyusun otot. Yang kedua yaitu tahapan rigor mortis. Rigor mortis dimulai sekitar 2-6 jam setelah kematian dan dapat bertahan hingga 20-72 jam tergantung suhu lingkungan. Daging ikan akan kaku dan sulit dilenturkan selama tahap ini. Selanjutnya yaitu perubahan tekstur dan warna daging ikan nila pasca kematian.
Setelah ikan nila mati, tekstur dagingnya akan menjadi lebih keras dan kaku. Hal ini disebabkan oleh proses rigor mortis atau kelakuan pasca kematian. Selain itu, warna daging ikan nila juga akan berubah menjadi lebih pucat dan kurang menarik. Perubahan tekstur dan warna ini terjadi karena adanya proses biokimia dalam tubuh ikan setelah kematian, seperti penimbunan asam laktat dan perubahan pigmen. Baik, saya akan menjelaskan perubahan pH dan kadar air daging ikan nila pasca kematian. Nah, setelah ikan nila mati, terjadi perubahan pada pH dan kadar air pada daging. pH daging akan cenderung menurun karena akumulasi asam laktat hasil proses glikolisis anaerob. Sementara itu, kadar air daging akan meningkat akibat proses denaturasi protein otot. Nah, bisa kita lihat dari grafik ini menunjukkan bahwa seiring waktu, nilai pH daging ikan nila semakin menurun, sementara kadar air semakin meningkat. Hal ini terkait dengan proses pembusukan pasca kematian pada ikan nila tersebut. Di sini ada perubahan kandungan protein dan lemak ikan pasca kematian. Nah, setelah ikan nila mengalami kematian, terjadi beberapa perubahan dalam kandungan protein dan lemak pada dagingnya. Nah, kadar protein cenderung menurun karena adanya aktivitas enzim proteolitik yang memecah protein menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Nah, sementara itu, kadar lemak dapat meningkat karena terjadinya proses hidrolisis lemak yang dipengaruhi oleh enzim lipase. Nah, kita dapat lihat bahwa penurunan protein itu terdapat 20%. Nah, di dalam kandungan protein ini di dalam daging ikan nila tersebut dapat menurun hingga 20% dalam beberapa hari setelah kematian ikan tersebut. Nah, pada peningkatan lemak dari sebaliknya dari penurunan protein. Di dalam kadar lemak dalam daging ikan nila tersebut dapat meningkat sekitar 15% seiring dengan berjalannya waktu pasca kematian. Nah, selanjutnya ada yang namanya pengaruh penyimpanan terhadap karakteristik ikan nila pasca kematian. Yang pertama itu ada perubahan tekstur. Selama penyimpanan yang terjadi pada ikan nila adalah peningkatan kekerasan dan kekenyalan daging ikan nila akibat proses denaturasi protein dan kehilangan cairan. Nah, denaturasi protein di sini adalah proses di mana struktur protein pada ikan nila berubah akibat perubahan kondisi lingkungan seperti suhu tinggi atau pH yang ekstrim. Ketika protein dalam ikan nila mengalami denaturasi, struktur asli protein rusak menyebabkan perubahan tekstur ikan nila yang awalnya lembut dan berair menjadi lebih keras, kering, dan padat. Perubahan ini dapat mempengaruhi cita rasa dan kualitas ikan nila setelah proses pengolahan. Yang kedua, ada yang namanya perubahan warna. Warna daging ikan nila cenderung menjadi pucat dan kusam selama penyimpanan karena oksidasi pigmen dan perubahan pH. Nah, oksidasi pigmen pada ikan nila ini seperti klorofil dan karotenoid, yang dimana rentan terhadap oksidasi selama penyimpanan. Oksidasi pigmen dapat mengubah struktur pigmen dan warna asli ikan. Misalnya, karotenoid yang memberikan warna orange pada ikan nila dapat teroksidasi menjadi senyawa yang lebih gelap, menyebabkan perubahan warna ikan menjadi lebih kusam. Selanjutnya ada perubahan pH dapat mempengaruhi aktivitas enzim dan reaksi kimia dalam jaringan ikan yang berkontribusi pada pembentukan pigmen. Misalnya pH yang tinggi atau rendah dapat mempengaruhi stabilitas pigmen dan mengubah warna ikan nila. Selanjutnya ada yang ketiga yang namanya penurunan kualitas gizi. Pada ikan nila, kadar protein, lemak, dan vitamin dalam ikan nila akan menurun seiring lamanya penyimpanan akibat proses oksidasi dan enzimatis. Nah, pertanyaannya, bagaimana proses oksidasi dan enzimatis dapat mempengaruhi penurunan kualitas gizi pada ikan nila? Yang pertama ada yang namanya oksidasi lemak.
Oksidasi lemak dapat mengakibatkan penurunan kandungan asam lemak omega 3 dan omega 6 yang penting untuk kesehatan tubuh. Selain itu, oksidasi lemak juga dapat menghasilkan senyawa berbahaya seperti radikal bebas yang dapat merusak nutrien lainnya pada ikan. Yang kedua, ada perubahan protein. Pada proses enzimatis ini dapat mengakibatkan penurunan kadar protein dalam ikan dan perubahan tekstur serta sifat organoleptiknya. Perubahan pada protein juga dapat mempengaruhi ketersediaan asam amino esensial bagi tubuh. Yang ketiga, ada kehilangan vitamin dan mineral. Proses oksidasi dan enzimatis juga dapat menyebabkan kehilangan vitamin dan mineral dalam ikan nila. Vitamin larut dalam lemak seperti vitamin A, D, dan E rentan terhadap oksidasi, sedangkan mineral dapat terdegradasi akibat enzimatis yang berlebihan selama penyimpanan. Nah, dalam rangkuman ini telah dibahas mengenai analisis struktur anatomi, komposisi kimia, dan nilai gizi, serta karakteristik pasca kematian atau postmortem pada ikan nila. Berbagai perubahan, baik fisik, kimia, maupun fungsional yang terjadi setelah ikan nila mati telah dieksplorasi secara detail. Sekian dan terima kasih.